Saudara, Salam. Kita kembali akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, tentu melalui keluarga kita masing-masing. Hari ini kita beribadah bersama. Karenanya mari anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum sepuh, kita membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-10. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-10. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, lihatlah betapa rindu kami kembali mendengarkan sabda-Mu. Karenanya ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tidak hanya untuk menjadi pendengar yang baik, tetapi selanjutnya juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, atau 1 Tesalonika, pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 10. Begini bunyinya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya pernah punya pengalaman gini. Ketika saya masih SMP, di beranda rumah kami, saya menemukan ada secari kertas fotokopian. Jadi saya ingat isi fotokopian itu
kira-kira adalah soal rohani, mengenai bagaimana Allah memanggil salah seorang manusia untuk menjadi pemimpin gereja, menjadi seorang paus begitu kira-kira. Lewat penglihatan yang ajaib, maka orang biasa itu lalu dipanggil menjadi pemimpin gereja yang besar. Sampai di situ saudara, fotokopian ini terasa menarik, tapi belakangan kalimat-kalimatnya menurut saya mengintimidasi. Jadi kalimatnya itu menekankan atau lebih tepat memerintahkan supaya saya yang menerima fotokopian itu harus memperbanyak lagi fotokopian tersebut, membagikan kepada banyak orang lagi. Dan saudara tidak berhenti di sana, ada ancamannya juga tuh. Bahwa bagi setiap orang yang menerima fotokopian ini dan tidak meneruskannya kepada orang lain, tidak memperbanyaknya, maka sampai kepada hari akhir, hari di mana Tuhan Yesus datang kembali, dia akan mengalami banyak bencana, banyak kesusahan. Dan ketika Tuhan Yesus datang di hari akhir itu, maka dia tidak akan termasuk orang yang kemudian ikut terangkat ke sorga. Wah, ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah saudara, belum lama ini saya mendapati kiriman yang mirip dengan itu. Memang bukan berbentuk kertas fotokopi yang diletakkan di beranda rumah, tetapi kirimannya lewat WA, saudara, lewat WhatsApp. Nah, kira-kira saudara bercerita mengenai kesaksian seseorang, lalu digambarkan juga saudara di bagian akhirnya, orang yang kemudian meneruskan WA ini kepada orang lain, mengirimkannya akan mendapat rezeki. Kalau tidak akan mendapat bencana. Wah, saudara. Jadi intimidasi lagi, ancaman lagi, saudara. Dan selalu soalnya adalah dikaitkan dengan hari akhir. Dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara, soal kiamat, soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ini soal penting. Harus kita imani. Jadi orang Kristen yang tidak mengimani kedatangan Tuhan Yesus, saudara, orang Kristen yang rasa-rasanya masih harus diarahkan dengan benar. Karena setiap hari saudara, setiap minggu paling tidak melalui kebaktian minggu kan kita ungkapkan itu pengakuan iman rasuli. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi hari penghakiman itu, hari akhir itu memang ada. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, cara kita untuk menyikapinya kan bukan dengan menyebar-nyebarkan kiriman tertentu, baik fotokopi maupun kalimat-kalimat di WhatsApp. Apalagi bernada mengancam, mengintimidasi. Ada sikap bijak saudara-saudara yang dilakukan. Seharusnya menyikapi apa yang diimani berkenan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau hari akhir itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kita diajak untuk kemudian semakin dekat kepada Tuhan. Dan kedekatan kita kepada Tuhan itu mempelajari tuntunannya, mempelajari firman-Nya, memperjuangkannya dalam keseharian, tekun berdoa, rajin beribadah. Itu kemudian membawa kita untuk semakin melakukan tanggung jawab kita dengan benar di dunia ini. Kita semakin produktif, saudara, semakin kreatif. Jadi orang Kristen yang diandalkan karena kemudian punya kemampuan yang bagus, punya kinerja yang luar biasa, kan itu. Dan inilah saudara-saudara yang seringkali harus diluruskan dari cara orang untuk memahami hari akhir, hari kiamat akhir zaman. Saudara, ini tema menarik. Setiap tahun saya kira selalu ada pembahasan soal ini di berbagai seminar.
Kalau di masa pandemi ini barangkali saudara di berbagai webinar. Banyak orang membicarakan saudara tentang hari akhir ini. Banyak yang bahkan saudara-saudara menerka-nerka, menebak-nebak kapan tanggalnya, kapan waktunya, jamnya bahkan. Tapi yang keliru saudara pada akhirnya membawa semua orang untuk seolah-olah loncat dunia. Lari dari apa yang menjadi kenyataan hidup sekarang ini, lalu berupaya untuk segera datang ke surga. Padahal saudara-saudara, yang bijaksana yang harus dilakukan bukan itu. Saudara, luar biasa sekali ini, jemaat di Tesalonika ini mendapatkan pujian, apresiasi tersendiri dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena sikap iman mereka benar. Mengingat akhir zaman, mengingat hari penghakiman kedatangan Tuhan Yesus. Mereka justru semakin dekat dengan Allah, semakin bertekun di dalam Tuhan. Dan itu tidak hanya berhenti pada tataran kehidupan spiritual. Karena pada akhirnya saudara, kehidupan spiritual itu mereka bawa ke dalam kenyataan hidup. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, produktif, bekerja. Menjadi pribadi yang kemudian mampu memberi buah. Orang-orang yang selalu menabur kebaikan. Tahan dalam pencobaan, saudara. Dan akhirnya dihargai dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana nih dengan kita? Orang-orang Kristen yang hidup zaman ini. Apakah kita kemudian adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam gereja kita saja? Dalam keluarga kita saja, saudara-saudara, belum sempurna itu. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mampu mendemonstrasikan imannya dimanapun dia berada. Di sekolah dia jadi pribadi kebanggaan. Menjadi pribadi yang berprestasi, bukan mempermalukan. Di tempat pekerjaan dia jujur, dia berdisiplin, kinerjanya bagus, produktivitasnya luar biasa, kreatif pula. Di tengah lingkungan dia jadi orang yang kemudian menjadi sahabat bagi orang lain. Dan inilah yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Jadi mari saudara bergegas menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi jangan lepaskan tanggung jawab di dunia ini. Hadirkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang siap untuk memberi dampak yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang kembali mengarahkan hidup kami. Kami terima itu sebagai tuntunan yang membawa kami untuk melaksanakan tanggung jawab di dunia ini lebih baik lagi. Lebih cerdas, lebih berprestasi, lebih produktif, lebih kreatif. Menjadi pribadi yang memberi dampak dan memberi manfaat. Kapanpun Engkau datang ya Bapa, maka Engkau melihat kami adalah pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang mampu menjadi alat kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.